betul-betul menjadi masalah nih. Ternyata setelah itu kata benar nih. Ini pengalaman ya, punten bisa punten. Saya kebetulan tadi karena banyak ya bersilaturahim dengan teman-teman Bu. Jadi di tempat saya tuh ada yang pensiunan tadinya pegawai negeri, ada yang pensiunnya tadinya polisi, ada yang pensiunnya dari tentara, gitu, ada yang mulai kapten jenderal, ada yang mulai kolonel, ada yang mulai kopral gitu. Kalau di ISMI itu udah sepuh-sepuh. ISMI itu ikatan saudagar muslim, gitu. Udah sepuh-sepuh banyak kan, udah saudagar gitu, banyak sepuh-sepuh. Di situ banyak Bu. Yang tadinya ya pegawai-pegawai yang segala macam yang berbisnis-bisnis. Kebanyakan awalnya sangat kaget tadi masalah mengatur waktu dan masalah mengatur keuangan. Waktu tidak membuat menjadi keributan di rumah tangga, waktu tidak menjadi keributan di dalam keseharian. Tapi kalau bicara cuan, itulah yang menjadi keributan. Betul? Bapak Ibu, kalau tidak dibicarakan dari sekarang, orang rumah itu jangankan dikurangin dari kebiasaannya. Terlambat saja satu hari atau jamnya, misalnya juragan gajian udah geleng-geleng kepala, bro kita satu nasi bro, kita satu nasi juragan, ya. Biasanya misalkan ya sebelum jam 12 ya, sebelum lunch time sudah kita transfer kan. Ini lewat. Belum ada bunyi itu kalau sampai dengan jam 2 jam 3. Mulai Allahu Akbar ajan asar. Jam berapa ininya? Gitu ya kan. Jam berapa ininya? Kan bank tutup jam 3 ya. Gitu ya. Bentar lagi meeting. Terus lupa besok. Ini udah tanggal berapa ya? Daripada jadi masalah buru-buru deh gitu kan. Kebayang nggak? Ya istilahnya makanya kalau saya salahnya tadi tidak membicarakan sebelumnya bahwa seolah-olah kita bakalan terbaik gitu. Untungnya itu tidak terjadi dalam waktu yang lama ya Bu ya. Untungnya kan kalau misalnya saya waktu itu resign Bu, pesangon kagak dapat, pensiun apalagi ya gitu Bang. Saya resign, gak dapat apapun nih. Jantung gini aja udah deg-deg, makanya jadi orang sakti aja, udah gak mati-mati apinya Pak ya. Nah dengan alhamdulillah coba beralih ke bisnis, itu pun ternyata yang tadi teriak-teriak bukan cuma satu Bu. Kalau saya nggak bisnis kan yang teriak-teriak yang di rumah doang Bu, istri aja. Giliran bapak usaha, saya pernah kejadian Pak. Tanggal gajian, kebetulan di saya itu masih cash karena buruh nggak mau dimasukin ke rekening, kalau masukin ke rekening dipotong lah, ditahan lah, ya kan? Ada minimum charge lah, karena potongan bunga administrasi kan hampir 20.000 tuh segala macam, kalau payroll dan segala macam. Nah untuk level buruh biasa cash Bu, karena dari banknya terlambat masih dihitungin. Misalkan yang bubar pabrik harusnya jam 4 sudah mulai gajian pada bawah angpau, ini telat Bu masih dihitung. Udah segala macam pun ilmu di bawah tuh udah ngedung gitu kan, udah semua dipukulin itu. Ya di mana gitu? Ya serunya jadi wira swasta ya seperti itu ya. Tapi banyak asik lah. Cuma itu kan gambarannya aja. Ini yang tadi jadi masalah yang harus pinjem. Tadi kalau dihitung kan harus pinjem 13,5 juta ya tiap bulan ya. Yang untuk nombokin seandainya kita pengen menjaga sedikit lah, udah coret-coret itu semua nih, ternyata dicoret juga masih banyak kurangnya. Satu-satunya yang harus juragan lakukan ini, kita baca sama-sama yuk. Nomor 1 adalah eksekusi. Nomor 2 eksekusi. Nomor 3 nomor 4 eksekusi. Juragan, jangan terlalu banyak narasi, jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak diskusi. Nanti keburu basi berujung bau terasi. Sekarang apapun ide juragan, apapun yang ada di pikiran juragan, yang penting tadi bisa dilaksanakan, langsung kita eksekusi. Ya, juragan yang akan saya sampaikan di sini mungkin akan sedikit berbeda dengan teori pada umumnya. Kalau saya bicara bisnis, pasti kalau juragan selama ini kan yang dihitung dalam bisnis plan tentang goal setting itu adalah profit revenue, ya kan? Profitnya berapa, revenue berapa, kan gitu ya Bu ya. Dari total omset sekian, kita hitung costnya berapa, sehingga untungnya berapa, kan gitu ya Bu ya. Tapi kita balikin sekarang.
Di saat juragan besok mau bisnis, yang harus juragan pikirkan adalah ruginya. Apa? Ruginya. Contoh, kalau saya di dompet ini saya punya uang 100 juta, tiba-tiba juragan Fadli ngajak bisnis ke saya, Man, yuk kita bisnis 100 juta. Saya aduin ini 100 juta ya. Tiba-tiba bisnis itu nggak jalan, secara keuangan saya mati nggak? Habis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bersamaan dengan tutupnya usaha tersebut, maka tutup pulanglah keuangan saya. Tapi saya uang 100 juta. Tiba-tiba juragan Iwan, Man, kita mana ya? Ya sebelah aja deh Man, yuk liburan deh Man, masing-masing 3 juta. Ya kan, kata juragan Iwan ya, main sebelah, main cilok gitu ya. Cilok gitu kan. Ambil lah kira-kira nih. Berani nggak 3 juta? Berani Man, hajar 3 juta sama Pak Iwan. Ternyata gagal ciloknya. Aduh, ciloknya susah digigit memang. Digigit gitu kan. Saya masih aman nggak? Aman, makanya dari 100 juta itu maksimum harus juragan alokasikan adalah 30%, ya. Jangan 30% lebih, 30% itu alokasikan. Dan 30% itu adalah jangan simpen telur dalam satu kandang. Oke Bu ya, don't put your egg in one basket. Jadi ibu 30 juta tadi atau 30% yang ibu bikin untuk beberapa kali kegagalan. Oke Bu? Ya untuk beberapa kali kegagalan ibu bikin. Tadi, menurut bayangan ibu kan begini, mindset teman-teman begini. Wah jualan ayam geprek, ribet Man, jangan ayam geprek. Lu bayang gak nyari ayamnya, ngejar-ngejar ayamnya, mau disembelihnya harus cari ustadnya. Udah gitu dari sembelih sama ustad, dicabutin bulunya satu-satu, pusing kan. Kamu di mindset kita begitu kapan jadinya? Bayang, ini saya gambarkan. Bapak Ibu, betapa mudahnya bisnis ayam geprek. Bapak Ibu datang ke pasar beli ayam 1 kilo, Bapak Ibu goreng, suruh pembantu goreng, Bapak Ibu kemudian simpan di bawah, Bapak Ibu pakai sepatu, Bapak Ibu yang injek, jeprek. Selesai. Kasih sapu atasnya jual. Ya, gampang ya. Wah Man, pengen ayam penyet. Gampang. Bapak Ibu beli ayam 1 kilo, Bapak Ibu goreng suruh pembantu, Bapak Ibu simpan di bawah kursi, Bapak dudukin. Penyet. Jadi ayam penyet. Sesimpel itu. Ya, semudah itu, sesimpel itu. Aduh Man, guru rese, mana kebayang, kena bersihan kotorannya kemana, gak usah mikirin itu. Ya, dan bukan Bapak Ibu yang akan menjadi pelaku itu semua. Betul? Oke, saya kasih ide sedikit. Ini sebetulnya kayak receh ya Bu ya. Coba kita bedah. Di ruangan ini semua tahu yang namanya bebek. Tahu ya? Bebek. Pakai bebek. Oke. Bapak Ibu, bebek itu ada istilah DOD ya, ada istilah babaya. Babaya itu adalah bebek yang kalau seandainya Bapak Ibu beli hari ini, besok bertelur. Ya, di Mall NS umurnya antara 6 atau 7 bulan umurnya. Kalau DOD itu yang baru pecah telur, yang baru hidup. Bapak Ibu, harga bebek babaya ini antara 60 sampai 80 ribu per ekor. Oke, tergantung jenis bebeknya. Bebek masa umur telurnya itu adalah 17 bulan atau 1,5 tahun. Setelah itu bebek mengalami monopause. Kalau bahasa bebeknya afkir, ya kan? Kalau di kita kan tidak ada bertelur lagi. Apakah bebek bertelur harus dikawin? Enggak, ya. Kecuali kalau telurnya mau ditetaskan, baru dikawin. Kalau tidak untuk ditetaskan, nggak usah dikawinkan. Bapak Ibu, di kelas kemarin harga telur bebek saat ini adalah Rp3.500 per butir. Betul? Telur bebek itu bukan per kilo Bu, tapi per butir ya. Ini karena ibu-ibu juragan pejabat negara, maka pasti belum pernah belanja sendiri langsung telur ya, nggak tahu harga telur sekarang kan. Harga telur bebek Rp3.500. Kalau pengen naik sedikit, diolah atau diproses, jadilah harganya Rp5.000 yang disebut dengan telur asin. Yuk kita hitung matematika sederhana.
Modal seandainya kita cari bebek yang biasa aja ya, bebeknya jangan bebek artis ya, 60.000 perak. Harga telur bebek 3.500, anggap 500 peraknya biaya pakannya Bu ya. Biaya pakan itu orangnya antara 150 sampai dengan 350 Bu. Tapi kita anggap maksimalkan ya Pak ya. 350 itu kalau daerahnya daerah agak susah mencari pakan Bu. Kita anggap maksimum 500. Sehingga kita dapat bersih per ekornya berapa? Per telurnya 3.000 ya Bu ya. Kalau 3.000 ya, 3.000 perak nih satu butir. Kali 1 bulan itu anggaplah rata-rata kan 30 hari ya Bu ya. Berarti sebulan berapa Bu? 90.000. Tadi modal bebek berapa? 60.000. Secara hitungan teori ROI-nya nggak akan sampai 1. Secara BEP hanya 20 hari udah bikin poin. Betul kan? Man, anggap ini bebeknya ada kelainan. Tadi kan kalau orang manusia kan puasa Daud ya Pak ya. Cari puasa sehari enggak, cari puasa. Ini bebek sama Man. Sehari bertelur, sehari macet, sehari bertelur, sehari macet. Tapi dalam sejarah katanya nggak ada seperti itu Pak. Bebek kalau lagi bertelur terus, walaupun ibu besok dia mau keluar kota, mau dinas keluar kota, ya bebek, tolong ya saya besok keluar kota, saya besok jangan bertelur dulu ya, takut ada orang lain yang ngambil, saya kasih lapar dulu, kagak bisa Bu. Dia meredia terus tuh, ya ngejel aja terus kalau dia tahan, betul nggak? Jadi kalau lihat dari, maaf, bahasanya apa ya, tolong carikan bahasa yang paling halus, bahasa tempat keluarnya telur bebek apa namanya? Saya susah ngomongin. Tempat bebeknya keluar telurnya itu apa tuh? Ya tempat keluar telur bebek lah ya. Bapak bisnis ini kalau kata teman saya mau izin kata teman saya namanya Willy, boleh dilihat kami bebek campurian tuh di Instagramnya. Ini adalah bisnis goblok-goblokan. Kenapa saya bilang Will? Kenapa dibilang bisnis goblok-goblokan? Karena kalau Pak Haji besok bisnis ini kayak jadi orang goblok Pak. Ya, Bapak akan seperti anak goblok SD lagi. Tiap pagi kan hitungan telur aja 1, 2, 3. Nggak ada aktivitas apapun kecuali ngitung telur. Saya bilang, dia core bisnisnya aslinya adalah jualan dagingnya Pak. Dia masuk ke bebek pinggir sawah, bebek pinggir kali, bebek singa, bebek apalagi ya, bebek hitam ya. Dia memasoknya dagingnya Bu. Ya, itu bebek sakurian itu. Tapi untuk menggaji para karyawannya Pak, dan dia memberikan ambulan buat masyarakat, 2 ambulan, dia kasih buat yayasannya tiap bulan gak tahu berapa, hanya dari tadi tempat keluarnya telur. Kebayang gak? Nungguin itu aja. Dia punya 2.000 ekor Bu. Dari 2.000 ekor dan dia tidak kandangin sehingga dia tidak keluar biaya pakan Bu. Dia diabur, apa namanya Bu? Diangon ke sawah. Ini pengakuannya. Boleh dilihat di IG-nya banyak. Dari 2.000 yang dia pelihara, ya dari 2.000 ekor, ternyata average per day bebek bertelurnya hanya 1.800. 200-nya nggak tahu mana lah, apakah memang lagi macet, apakah memang lagi berhalangan ya, apa memang lagi bertelurnya nggak ketemu dan lain-lain. Tapi rata-rata pokoknya store 1.800 sudah dia rata-ratakan per hari. Coba ada yang pegang kalkulator, kalau 1.800 dikali 3.000 berapa Bapak Ibu izin? Berapa? 5.400.000. Ya, betul nggak? 5.400.000 per hari. Kalau kali 30 berarti kali sebulan berapa? 54, 100 sampai 200 ya. Betul nggak? 4 kali 30 hari 150 ya? Nah, 162 juta. Bapak Ibu, dari tadi bebek bagian belakang itu yang dia tungguin dari katanya cuma berhitung kayak RTK itu 1212. Dia per bulan dapat 162 juta. Saya waktu berkunjung ke tempatnya Bapak Ibu, saya sedikit tersinggung. Kebetulan saya sama teman-teman dari Kadin, dari Japnas datang Bu ke rumahnya. Tiba-tiba dia dengan ramahnya, dengan baiknya manggil anak buahnya. Tolong